Baik, saudara pastinya sudah tidak sabar lagi kan ingin berwisata, apalagi menghadiri event yang ada. Nah, dalam kesempatan hari ini dalam obrolan pagi RBTV, kita kehadiran dua narasumber kita terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu The Light of Aceh in Jogja Goes to New Normal. Bersama kedua narasumber kita, yang pertama ada Bapak Tasbir Abdullah, pengamat pariwisata dan juga pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya, pasti ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Bapak Ridwan, Ketua Pengembangan Pendidikan Promosi Pariwisata dan Kebudayaan Nusantara atau P3PKN. Selamat pagi Bapak Ridwan. Pagi. Sehat ya Pak? Harus dong. Selalu sehat. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Iya, untuk hari ini ya pastinya saudara, dalam obrolan pagi RBTV kali ini kita kehadiran dua narasumber kita ini terkait dengan The Light of Aceh in Jogja Goes to New Normal atau adaptasi kebiasaan baru tentunya nanti ini ya. Ini terkait dengan sesuatu dan kabar baru terkait hal ini. Ada apa saja nih Pak Ridwan? Atau sejauh ini bagaimana persiapannya? Karena kan kita tahu ya sekarang kita mengadaptasi lifestyle baru begitu, Iya, benar. new normal. Silahkan Pak Ridwan. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk RBTV dulu ya. Tetap jaya terus. Mungkin kalau untuk menyampaikan untuk kegiatan The Light of Aceh ini adalah sebuah event promosi untuk kebudayaan Aceh dan pariwisata Aceh. Ya tentunya di era adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi kita untuk mencoba untuk mempromosikan Aceh di luar Aceh. Ya intinya kita mau mempromosikan apa yang bisa kami berikan untuk luar supaya banyak pengunjung wisatawan yang hadir di tempat kami. Nah, Tentunya mungkin dengan hal ini nanti ini terkait yang sudah dipersiapkan ini sebuah event atau bagaimana nih Pak? sebuah event, tapi eventnya event virtual. Tapi di situ nanti kita ada semacam dialog interaktif yang kita akan membahas seperti apa akan kita lakukan untuk wisata Aceh di era adaptasi kebiasaan baru ini. Nah di situ juga kami akan menghadirkan beberapa narasumber, baik itu dari DPR RI, terus ada Pak Tasbir juga nanti, terus ada dari Dirjen Kominfo, juga ada dari Kementerian Pariwisata. Jadi kita akan membahas tentang wisata di era adaptasi kebiasaan baru ini. Oke, jadi akan memperbincangkan hal tersebut ya. Diskusinya seperti itu Pak. Iya benar. Selain diskusi atau dialog interaktif tersebut, ada acara apa lagi untuk besok ini? Oke, di situ juga kita ada acara, tentunya kita ada menyediakan booth ya, booth untuk promosi Aceh. Mungkin kita akan display beberapa produk-produk Aceh. Terus ada booth investasi Aceh juga, kita akan display produk-produk Aceh juga. Terus ada live cooking, tentunya live cooking memasak Aceh itu dari Narasa, nanti salah satu restoran yang terkenal lah di sini, restoran Aceh. Terus nanti ada seperti Symphony Orchestra. Orkestra juga ada. Nanti ada Seperti itu juga dilakukan secara virtual? Pak? Benar, Semuanya? virtual. Tapi untuk orkestranya nanti kita akan live di studio lah. Oke. Nah, Menghibur begitu menghibur. ya? Ketika break. Iya, benar sekali. Ini untuk kira-kira acara dari yang sudah dipersiapkan akan dilaksanakan kapan Pak untuk tahun ini ya? Iya, tahun ini kita mau merencanakan kegiatan itu di tanggal 23 besok di Sleman City Hall. Oke. Jadi kita nanti akan melaksanakan kegiatan itu tetap akan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita akan membuat jaga jarak, kita akan membuat hand sanitizer. Pokoknya itu kita akan melakukan protokol COVID secara ketat. Oke, Untuk tetap kegiatan ya. nanti. Tetap itu Harus sesuai protokol kesehatan. Nah. Pak Tasbir, ini gimana Pak? Tentunya dengan acara seperti ini virtual dan juga mengadaptasi, tentunya beradaptasi dengan lifestyle baru yaitu era new normal. Kalau dari kacamata seorang Bapak Tasbir ya, tentunya yang pernah bekerja juga di Kemenpar, pengamat pariwisata saat ini. Jadi untuk saat ini mungkin setelah ini semuanya akan beralih virtual atau seperti apa Pak? Nah, jadi begini, pasti COVID ini menyebabkan kita mencari pilihan-pilihan ya. Pilihan yang pertama memang sekarang dengan virtual untuk dalam rangka mempromosikan pariwisata itu sendiri. Ya, kita berharap ini akan ada akhirnya setelah COVID selesai, ya kan? Atau setelah kita dengan disiplin pada protokol-protokol itu, nah kita juga akan punya ruang-ruang untuk
berjalan sebagaimana biasanya, walaupun dengan pembatasan-pembatasan ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa pemerintah khususnya daerah-daerah sudah mulai terus ingin menggerakkan lagi ekonominya. Salah satunya dengan menggunakan promosi daerah di level lokal maupun nasional. Oke, ini ketika Bapak kita ketahui bahwa saat ini semuanya beralih secara virtual begitu Pak. Apakah dulu ini sebenarnya sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini juga sempat terfikirkan seperti ini Pak? Nah, virtual ini kan bukan pariwisata. Ya. Jadi pariwisata itu apa sih? Inti pariwisata itulah perjalanan. Jadi orang mengatakan no tourism without travel. Enggak ada pariwisata tanpa perjalanan. Jadi pariwisata itu adalah orang yang berjalan. Nah, virtual ini kan bukan perjalanan manusia. Virtual ini kan lihat gambar. Ya. Nah, karena dia lihat gambar, dia adalah tool aja itu. Ya, untuk membuat orang, ada itu. Tapi orang tetap akan berjalan pada saatnya. Jadi ini sementara aja sifatnya. Okay. Jadi kalau saya katakan virtual ini kan juga ya alat promosi aja lah. Promosi. Tapi bisa juga sekarang digunakan untuk komunikasi, untuk meeting, untuk macam-macam. Ya kan? Tapi virtual ini kan tidak memenuhi kebutuhan orang untuk berjalan dan tidak akan menggerakkan ekonomi lokal seperti yang idealnya. Nah, makanya sekarang kan sudah mulai dibuka nih keran-keran ini ya. Kalau di Jogja Prambanan sudah buka, sudah dibatasi. Ya di Aceh juga beberapa sudah dibuka. Jadi virtual itu adalah keharusan ya. Digitalisasi itu tidak tidak bisa dihindarkan dan itu menguntungkan. Itu menolong kita untuk dalam upaya promosi atau bicara tentang pariwisata atau persiapan kita menghadapi COVID itu. Tapi pada saatnya orang akan kembali ke konvensional, akan berjalan gitu. Karena kan kita kalau cuma lihat gambar aja ya sudah selesai. Iya. Ya kan? Pakainya tetap ini ya Pak, merasakan itu ya. Iya, makanya saya bilang langsung. Virtual ini bukan pariwisata. Virtual ini adalah alat untuk promosi atau alat untuk komunikasi. Jadi dia hanya alat saja itu. Tapi bukan pariwisata, bukan ruhnya pariwisata. Karena pariwisata adalah perjalanan. Oke. Nah. Berarti ini adalah salah satu toolnya begitu ya Pak ya? Tool saja. Kalau untuk membangkitkan ekonomi. sama gitu kayak digital. Digital itu marketing tool aja itu. Oke. Dengan digital, dengan sosmed kita promosi macam-macam. Tapi sosmed itu tidak menggerakkan ekonomi lokal, multiplier effect seperti pada saat orang berjalan ke sana. Kira-kira gitulah. Oke, tentunya ini kan perbincangan yang menarik sekali, Ya. saudara, terkait dengan tema kita yaitu The Light of Ya. Aceh in Jogja Goes to New Normal. Bagaimana persiapan dan juga nantinya akan seperti apa acaranya begitu ya. Kita kembali ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, untuk rangkaian acaranya sendiri ini berarti sudah sampai saat ini sudah dipersiapkan, udah berapa puluh persen, dan tentunya nanti di akhir tahun itu akan dilaksanakan apa? Sudah tahu Bapak? Harinya, tanggalnya, atau bagaimana untuk sampai saat ini? Untuk kegiatan The Light of Aceh di Jogja ini kita sudah mempersiapkan sudah 80% sih sebenarnya, tinggal show saja. Jadi kegiatan ini akan dilakukan di tanggal 23 Juli nanti. Oke. Nah, acara ini pun akan kita buat acara tahunan ini, Pak. Jadi intinya kegiatan The Light of Aceh ini adalah kegiatan roadshow. Roadshow. Kali ini kami di Jogja, nanti tahun depan kami akan di Bali, terus akan ke Batam, terus kemungkinan besar kami akan keluar negeri. Jadi kami akan selalu mempromosikan Aceh ke tempat-tempat yang harus kami promosikan. Oke. Nah, begitu. Berarti ini berkesinambungan begitu ya Pak ya? Kemarin sudah sempat ada dilakukan tahun Sudah. lalu? Awalnya kita sudah melakukan kegiatan itu di tahun 2014 ya, waktu itu ya. 2014 di kegiatan apa namanya itu yang kemarin itu Pak? Pesona Aceh di Jogja. Jadi waktu itu kita masih acaranya Pesona Aceh di Jogja. Tapi kali ini kita membuat kegiatannya itu The Lake of Aceh. The Lake of Aceh di Jogja. Mungkin teman-teman kalau mau mau lihat nanti ditonton di channel YouTube di link streaming Teloa 2020 bit.ly Teloa Jogja di channel Ditjet IKP Komunikasi dan Informasi RI. Kominfo. Jadi bisa nanti secara ini ya, live streaming Ya. YouTube begitu ya Pak ya? benar. Ya. Tool lagi ya Pak ini ya Pak ya? Itu lagi ya, pokoknya membuat orang Tertarik. tertarik dulu kan. Nah,
Nanti begitu sudah aman atau sudah sedikit mulai boleh berjalan. Nah, jadi di pariwisata itu dalam kondisi apapun promosi tidak boleh terhenti. Ya, ini adalah bagian yang kontinuitas itu. Makanya Aceh sampai ke Jogja ini luar biasa ini Pak Ridwan. Artinya Aceh salah satu provinsi yang cukup serius ingin mempercepat recovery-nya ya pada saat tertentu. Jadi kalau tidak salah juga Pak Tasbir ini juga aslinya dari Aceh begitu ya, Pak? Kebetulan. Boleh diceritakan dong Pak, bagaimana Pak pariwisata Aceh sehingga malah sekarang Bapak ini sempat bekerja atau bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY begitu Pak? Ya, di DIY karena saya lama di Jogja, sekolah di Jogja, kerja di Jogja, urus pariwisata Jogja, kemudian ke Kementerian Pariwisata. Ya, waktu di Kementerian Pariwisata tentu seluruh Indonesia coverage-nya ya. Masuk Aceh juga. Aceh ini salah satu provinsi yang punya uniqueness yang luar biasa. Karena pariwisata kan yang dijual uniqueness. Apa sih uniknya Aceh? Aceh itu pertama alamnya tentu saja ya. Ini salah satu uniqueness-nya ini Tari Saman ini. Tari Saman? Tari Saman ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh dunia karena dia sangat kompak, energik, kemudian atraktif ya. Jadi ini sudah dikenal di dunia dan banyak sekali ditiru lagi nih. Jadi hampir di banyak sekali di daerah meniru pola-pola Tari Saman ini. Kemudian alamnya tentu saja pantai-pantainya, Sabang apalagi salah satu daerah tujuan wisata yang sudah sangat terkenal. Nah ini Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian kita juga di Aceh itu ada kulinernya yang luar biasa. Apa itu Pak? Kuliner Aceh itu salah satu. Nah Aceh kan Indonesia kan terkenal dengan negeri kaya rempah. Ya. Tapi kalau menikmati kuliner dengan rempah adalah Aceh. Karena di Aceh itu ada bubur yang isinya 15 macam rempah. Wow. Satu-satunya di dunia. Nggak ada di tempat lain. Jadi bubur 15 macam rempah di dunia cuma ada di Aceh. Nah, mesti coba ya, namanya Kanji Ruby. Jadi Pak Ridwan bilang di Kanji bagus untuk kesehatan. Kanji Ruby untuk kesehatan. Jadi dalam rangka Covid ini orang banyak bicara tentang kembali kepada alam, bumbu-bumbu itu. Nah, bubur Aceh itu salah satu solusinya. Jadi Aceh itu luar biasa keseniannya tadi, tariannya, kemudian masakannya ya. Orang semua ke Aceh cari ayam tangkap, cari bubur Aceh, cari bebek, masakan bebek macam-macam, kari kambing. Jadi Aceh memang sangat rempah-rempahnya sangat kaya. Apalagi kopi Aceh lagi. Kopi Gayo itu salah satu kopi terbaik di dunia ya. Kopi terbaik di dunia. Jadi cuman Aceh ini kan banyak orang tidak tahu. Banyak orang masih merasa informasinya kurang gitu. Makanya sekarang pemerintahnya sangat agresif sampai ke Jogja. Tadi Pak Ridwan bilang ke Bali kemana-mana. Jadi begitu luar biasa ternyata ya, di dalamnya luar biasa, ada bubur 15 rempah. Ya, bubur 15 besok rempah. Bagaimana Pak? Secara virtual dihadirkan atau bagaimana? Ya, besok rencana kita mau membuat live cooking. Itu mungkin ada yang sekarang kita lagi booming itu kan kopi Aceh. Kopi Aceh itu sangat nikmat untuk dinikmati gitu loh. Terus ada ayam tangkap dari teman-teman kita dari Narasa besok yang akan langsung mendemo. Jadi saya berpikir banyak hal-hal yang perlu kami sampaikan sih sebenarnya. Makanya di samping kita mempromosikan pariwisata Aceh juga kita juga menggandeng Kementerian Kominfo RI untuk memberi sebuah informasi-informasi yang positif tentang di pasca adaptasi kebiasaan baru ini. Misalnya saat ini kan kita tidak bisa keluar nih, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa beraktivitas full seperti biasanya. Tapi kita bisa saja usaha dengan alat yang paling sering kita pakai sehari-hari seperti gadget. Seharusnya ke gadget itu bisa memberi informasi yang positif, terus kita bisa memberi informasi pariwisata melalui upload sehingga jadi viral. Jadi itu seperti yang dikatakan sama Bapak Tasbir tadi, bahwa media itu bisa kita gunakan untuk kemanfaatan yang ke depan. Mungkin di kegiatan ini kami juga akan menyampaikan hal tersebut di sana. Berarti memang ini ya besok juga akan dilakukan live cooking, ada juga tadi dialog interaktif. Benar. Nah, tentunya seputar pariwisata yang ada di Aceh yang nantinya untuk dibawa ke Jogja, dipromosikan untuk siapapun sehingga nanti bisa datang ke sana begitu ya Pak ya. Baik. Ya. Bisa ditonton di channel tadi.
Oh Kita iya. juga live streaming. Nah, itu Pak, ketika nanti mungkin untuk pemirsa RBTV saat ini yang menyaksikan obrolan pagi ingin bergabung begitu, itu tinggal diklik saja atau harus ada registrasi dan sebagainya? Oh, tinggal diklik saja sih sepertinya. Oke, tinggal Tinggal diklik dan juga subscribe Langsung. begitu. Nah, terus kita juga besok ada giveaway-nya loh. Oh iya, apa itu Pak? Wes, rahasia dong. Oh, masih dirahasiakan. Pasti itu yang sesuatu yang paling menarik dari Aceh. Oh, Pasti itu. jadi ada sesuatu yang menarik dari Nah, Aceh. makanya jadi aja teman-teman dong nonton besok kan gitu. Nah, nanti ditunggu ya Pak ya. Pasti Pastinya lah. nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang menarik dengan apa yang akan terjadi pada tanggal 23, begitu ya Pak ya? Benar sekali. Dari Aceh yang akan dibawa di Jogja, begitu. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di obrolan pagi RBTV. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus diplomatika. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, di Creative People. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ring Award dan Green Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economic Hall. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Saudara, kembali dalam obrolan pagi RBTV dan kita masih dalam obrolan yang menarik terkait dengan event yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 23. Tentunya untuk Anda, nah yang ingin bergabung silahkan bisa langsung saja bergabung karena tinggal diklik saja nanti bagaimana caranya. Dalam tema kita yaitu The Light of Aceh in Jogja Goes to New Normal. Pak Tasbir, nih kira-kira Bapak kalau kita lihat kan saat ini mungkin eranya kita masuk ke new normal, di mana tadi ada protokol kesehatan kalau kita harus berkegiatan. Nah, tentunya dengan terkait event ini, kalau di Aceh sendiri menurut kacamata Bapak nih, kesiapannya bagaimana Pak untuk sampai saat ini? Mungkin dibanding kota-kota lain dan juga Bapak saat ini tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, monggo. Ya memang kita lihat Jogja ini kan juga aktif sekali kan. Aceh saya kira punya lebih beruntung ya. Dalam arti kata karena di Aceh kasus COVID-nya sangat rendah. Dan Sabang itu zero COVID, jadi luar biasa. Dan itu modal, artinya relatif rendah, modal untuk lebih cepat lagi bisa recovery. Jadi kondisi ini, kenyataan ini membuat kita lebih yakin Aceh bisa lebih cepat meyakinkan. Karena begini, COVID ini kan memang sangat berat ya. Ini namanya extraordinary krisis yang luar biasa karena semua orang harus menjaga dirinya dan orang lain, gitu kan. Nah ini kan nggak kelihatan nih virus nih, nggak bisa main-main nih. Nah itu.
Nah, maka itu daerah-daerah yang cepat, daerah-daerah yang kita juga nggak mau di mata internasional kok di mana-mana Indonesia berat, tapi ada daerah yang berat. Ya kalau ya kebetulan mungkin di Aceh juga penduduknya nggak sebanyak di Jawa, kepadatan penduduk itu ada pengaruh semua. Mobilitas manusianya nggak seperti di sini ya. Nah, mungkin dari segi ini kan lebih bisa ditekan itu. Nah, saya yakin Aceh akan lebih cepat, dan program-program seperti ini sangat tepat lah untuk dilakukan. Nanti kalau sudah mulai terjadi penerbangan dibuka dan sebagainya, itu pasti akan pertumbuhannya juga akan wisata akan naik lagi. Iya, pastinya ya. Tadi juga dikatakan bahwa di Sabang zero ya Pak ya? Ya, Sabang zero. Saya baca di Running Tech televisi beberapa hari lalu, Sabang itu zero. Jadi modal pastinya ya, modal. untuk wisatawan siapapun itu pasti. Jadi memang kalau bicara COVID ini sangat bagus, sangat ideal kalau kita mulai memperbaiki image dari negara ini melalui pulau. Karena pulau itu bisa dikontrol ya. Seperti Malaysia, dia serius mengurus Langkawi. Langkawi itu dia urus dengan serius, bahwa Langkawi sekarang tamunya sudah banyak lagi. Nah, kita mungkin ambil Sabang. Ya, karena Sabang itu pulau yang relatif aman, ya inilah kita gerakkan dengan cepat itu pariwisatanya. Kira-kira gitu. Ya, ini juga tadi yang sudah dikatakan Bapak Tasbir terkait dengan bagaimana kesiapan Aceh. Bapak, terkait dengan event ini juga begitu. Untuk protokoler kesehatan mungkin nanti untuk dilaksanakannya itu langsung semuanya dikendalikan satu pusat dari Aceh atau bagaimana Bapak besok ini acaranya? Iya. Jadi kegiatan event kita itu memang di sebuah gedung. Jadi aturan sekarang kan untuk melakukan sebuah kegiatan event dalam sebuah gedung itu aturannya 30% dari jumlah kapasitas penonton. Jadi kalau misalnya kita pakai 1000 berarti 300. Sementara kita pakai ruangan yang 1000 orang, tapi kita cuma mendatangkan orang cuma 100 orang. Jadi kita cukup ketat untuk protokol COVID-nya. Terus bagi undangan-undangan yang kami undang itu nanti mereka harus cek suhu, cuci tangan dan sebagainya. Terus nanti kita pakai face shield ya. Face shield. Terus pakai masker juga. Nah, seperti orkestra itu kan. Nah, aku berbicara orkestra nih. Iya, ada pengisi acaranya karena orkestra begitu ya Pak ya? Benar. Yang membutuhkan banyak orang. Jadi orkestra itu dari Simfonima MMTC. Itu ada Gita Surune dari pelajar Aceh yang di Jogja. Terus nanti ada tarian-tarian virtual dari tarian-tarian Aceh seperti Saman tadi. Jadi kami juga akan menyampaikan bahwa di luar itu kan mereka melihat tarian Aceh itu kan Saman. Tarian apapun itu dinamakan dengan Saman. Sebenarnya itu Saman hanya ditarikan oleh laki-laki. Dia tidak pakai musik. Dia tidak pakai genderang. Itu Saman. Tapi sementara sekarang ada tarian namanya Ratu Jaro, tarik pukat. Nah, jadi itu beda. Jadi tarik pukat dengan Ratu Jaro itu beda. Tarik pukat itu bisa dinarikan oleh campuran laki-laki dan perempuan. Terus ada Ratu Jaro juga. Jadi, tapi kalau Saman itu memang dia khusus karena ini kan tarian dari daerah dataran tinggi Gayo. Nah, itu dari Gayo. Jadi kalau seperti Ratu Jaro dan sebagainya itu ada di pesisir. Sementara tarian Aceh itu sampai ke mata dunia sudah diterima, sehingga kami ada beberapa kali membawa kegiatan tarian Aceh keluar kayak seperti di Ceko, di Jerman, di Belanda. Kami ikut kompetisi itu selalu juara 1. Wow. Nah, gitu. Jadi Aceh apresiasi untuk tarian Aceh itu sangat apresiasi di luar sana. Jadi ini kesempatan ini kami akan menggunakan untuk mempromosi Aceh. Ya. Nah, tapi mungkin kami akan diawali dengan Sabang tadi, Pak ya. Ya, kalau di era adaptasi kebiasaan baru ini kita akan dimulai dalam Sabang. Kita promosikan Sabang karena ada zero COVID. Nah, itu. Jadi orang bisa datang loh ke Sabang. Kalau masalah takut, masalah syariat Islam nggak usah takut. Ya. Kalau memang non Muslim, ya tidak apa-apa. Kita nggak pakai jilbab juga nggak masalah kok. Karena di Aceh itu banyak gereja. Ada tepekong juga, macam pihara juga ada. Jadi kita di sana itu memang betul-betul ya Indonesia banget sih sebenarnya. Sebenarnya ya Pak ya, tidak seperti yang dipikirkan mungkin ya. Jadi silakan boleh datang begitu ya. Boleh, siapapun boleh datang. Apalagi tadi Sabang dikatakan zero. Ya. 0 ya Pak ya. Oh. Menjadi modal pastinya untuk menarik wisatawan siapapun yang ingin
berkunjung. Makanya besok bisa menjadi tema begitu ya, untuk acara tanggal 23. Insya Allah. Ya, salah satunya. Jadi harusnya orang Indonesia itu harus datang dan lihat di mana titik nol Indonesia. Ya, benar. Titik nol Indonesia itu ada di Sabang. Nah, jadi datanglah, sinilah nol kilometernya Indonesia. 0 kilometernya Indonesia ada di Sabang. Ada di Sabang. Jadi wajib untuk saudara besok ikuti begitu ya Pak? Betul. Dari Sabang sampai Merauke kan gitu dong. Iya, betul Sabang sekali. dong nolnya. Nah, ini menarik sekali untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin Anda, saudara yang ingin bergabung pada saat ini, mungkin ingin bertanya atau menanyakan sesuatu terkait dengan tema kita hari ini, Bapak Tasbir maupun Bapak Ridwan, Anda bisa telepon saat ini juga di 0274 4477 666 begitu. Pak Ridwan, ini kalau dikatakan berarti acaranya besok semuanya terselenggara di Jogja di Sleman City Hall begitu. Benar. Jadi nanti tinggal di live streaming kan, disiarkan, siapapun boleh bergabung begitu ya Pak? Benar. Nah, itu untuk yang diundang sendiri berarti sudah secara internal sudah ada ya Pak ya? Sudah. Oke. Seperti kita mengundang beberapa komunitas, tapi kita mengundang terbatas. Hanya perwakilan. Perwakilan, mungkin 1 atau 2 orang. Terus kita juga ada mengundang dari beberapa travel agent di sini. Jadi yang menyangkut dengan promosi itu kami akan mengundang mereka. Jadi kami sementara di sini itu saya berterima kasih sekali kepada beberapa kementerian yang mau menyupport kegiatan kita, seperti Kementerian Kominfo yang sudah mau, besok juga beliau akan datang, Pak Dirjennya datang sebagai narasumber. Mungkin beliau akan mengupas seperti apa sih cara kita memberikan info yang baik dan cerdas gitu. Jadi nanti besok mungkin ada pakar pariwisata kita yang sudah malang melintang di dunia pariwisata. Kita sudah tahu siapa beliau, Bapak Tasbir. Kebetulan beliau juga orang Aceh gitu. Ya, saya rasa beliau cukup tahulah tentang Aceh. Jadi besok juga ada dialog interaktif ya begitu ya Pak ya? Tapi yang penting gini loh, tonton. Ya. Tonton besok kalau mau tahu apa yang terjadi di tanggal 23 itu, kita harus nonton teman-teman. Ada sesuatu loh di tanggal 23. Come on. Nah, langsung saja besok tanggal 23. Itu jam berapa Bapak Ridwan? Kita mulai dari jam 14. Jam 14. Iya. Jadi nanti jam 14 sudah bisa mulai untuk ditonton ya di channel YouTube-nya. Benar. Nanti akan selesai malam? Iya. Oke. Enggak, kita selesainya mungkin sampai asar. Setelah kita sholat asar, mungkin kita ada beberapa pemberian sesuatu lah. Pokoknya kalau mau nonton itu nanti teman-teman di link streaming Teloa 2020 bit.ly Teloa Jogja, atau di channel Dirjen IKP Kominfo RI. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, itu tadi. Atau yang di layar Anda, saudara sudah saksikan, itu adalah satu tayangan poster begitu ya. Benar. Untuk acara pada tanggal 23 Juli nanti ya Pak ya. Dari jam 2 silahkan langsung dipantau begitu. Bapak Tasbir, kalau kita melihat seperti ini Bapak, mungkin hal-hal apa saja nih untuk yang diperhatikan tentunya besok supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar secara virtual begitu? Ya, artinya penting kan ini audiensnya ya. Oke, Bapak kita tahan dulu, ternyata ada yang telepon. Oke, silakan. Selamat pagi RBTV. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, pagi Mas. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Mas. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Boleh untuk volume suara televisinya untuk dikecilkan terlebih dahulu. Silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya mau bertanya. Saya Andri dari Batam, Mas. Oke, Andri dari Batam. Silakan pertanyaannya. Ya. Mas, saya mau bertanya. Kalau saya mau ke Aceh, objek wisata yang pertama kali harus dikunjungi, yang wajib saya kunjungi kemana ya, Mas ya? Oke, itu saja. Dengan siapa tadi namanya? Silakan, Mas. Oke, baik. Kita dapat pertanyaannya adalah objek wisata mana yang harus dikunjungi kalau kita datang ke Aceh. Dari Batam loh Pak pertanyaannya Pak. Silakan. Bagus. Bapak Ridwan atau Bapak Tasbir, monggo. Mungkin senior saya dulu deh. Iya. Jadi Aceh itu kan sangat terkenal dengan
budayanya ya, budaya dan nuansa Islaminya lah. Nah, biasanya memang orang kalau ke Aceh itu, utama Banda Aceh ya, karena Banda Aceh ini kan airport besar ya di situ, ya. Jadi orang turun di situ cenderung dia akan ke Masjid Baitur Rahman, mesti menikmati suasana sholat di situ dan lain sebagainya kan. Kemudian dia akan ke Museum Tsunami sekarang, karena Aceh itu satu daerah yang menjadi tempat orang belajar tentang tsunami. Ini adalah kejadian alam terbesar di abad ini yang kita pernah lihat dari tsunami. Museum Tsunami itu wajib dikunjungi. Kemudian tempat-tempat bersejarah di Banda Aceh banyak sekali. Ada Museum Aceh itu sendiri, ya. Baru kemudian menikmati pantainya. Kalau pantai nggak habis-habisnya itu, dari Aceh Barat, sampai ke Aceh Selatan, ya. Belum lagi Pulau Sabangnya, karena itu dari Banda Aceh masih naik kapal lagi. Jadi di samping itu kombinasinya dengan apa? Dengan kuliner, nggak habis-habis makannya. Mulai dari kari kambing, bebek, mie Aceh ya, martabak Aceh, bubur Aceh, semua ada di situ. Jadi pokoknya kalau ke Aceh pasti sampai kenyang semuanya. Punya kesan yang luar biasa tentang makanannya. Jadi objeknya banyak sekali pantainya terutama. Tapi sebelum ke pantai, kalau di kota itu ada Masjid Raya, ada museum, ada museum tsunami sekarang. Kemudian kulinernya dan daerah-daerah pegunungan. Kalau mau lihat kopi ya agak jauh sedikit, tadi Kopi Gayo. Nah, itu masih 4 jam, 5 jam dari Banda Aceh. Ini kalau dari kota Aceh sendiri tadi kita harus wajib ke Sabang, begitu butuh Sabang berapa itu lama, Pak? Sabang itu kan naik kapal 2 jam ya, 1 jam setengah 2. Nggak sampai sejam. Ada Pak, cepet kok Sabang ya. Tapi kalau Sabang kan harus paling nggak bisa dieksplor sehari atau 2 hari lah, nginap lagi di sana kan. Jadi Sabang salah satu pilihan lah, satu pilihan yang cukup menarik karena dia pulau yang biasa orang ke Sabang itu senang diving karena alam bawah lautnya yang luar biasa. Sabang dari dulu terkenal sebagai pelabuhan bebas ya, kemudian di situ banyak tamu-tamu asingnya juga banyak, resort wisatanya bagus ya, ada pasir hitamnya juga ada. Ya, biasanya orang cari pasir putih, tapi di Sabang pasir hitamnya luar biasa. Ya, jadi banyak sekali tempat-tempat wisata itu. Ya, ini sebelum ke Pak Ridwan, kita tahan dulu perbincangannya untuk kesempatan kali ini tentunya dengan tema kita yang menarik. Tadi jangan lupa untuk tanggal 23 jam 2 siang kita akan melihat pesona wisata dan juga apa yang akan disuguhkan ya, tentunya di channel YouTube yang tadi sudah ditayangkan untuk Anda saudara. Untuk selanjutnya jangan kemana-mana karena kita masih punya satu segmen lagi kembali dalam obrolan pagi RBTV. Nonton Leyeh. Omnicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ring Award
dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Siapa yang tidak sabar untuk berkunjung wisata ke pulau dan pulau lainnya, begitu ya saudara ya. Kali ini secara virtual nanti tanggal 23 akan berlangsung, tentunya kita akan menyaksikan berbagai potensi wisata yang ada dari Aceh begitu. Masih dalam perbincangan menarik bersama Bapak Tasbir dan juga Bapak Ridwan. Kita kembali Pak Ridwan, kalau tadi mungkin sudah juga disampaikan dari Bapak Tasbir terkait dengan pertanyaan yang telepon dari Batam. Kalau dari Bapak Ridwan, apa yang direkomendasikan besok untuk siapapun yang mau datang ke Oke. Jadi mungkin yang pertama sekali itu, kalau Anda merasa orang Indonesia, Anda harus menjajaki kaki Anda itu di 0 kilometernya Indonesia. 0 kilometernya Indonesia. Sabang itu selain Anda bisa menjajaki 0-nya Indonesia, Anda juga bisa snorkeling, berdiving. Nah, kalau masalah Aceh itu kan spesifik, Mas. Ya. Aceh itu punya wisata, itu ada wisata ziarah. Di sana itu banyak makam-makam ulama. Ada wisata sejarah. Kita tahu semua kalau Cut Nyak-Din, Teku Umar dan sebagainya, itu banyak pahlawan nasional kita di Aceh. Terus ada, kalau pantai alamnya kita nggak usah kita sampaikan lah. Karena kami itu memang di pesisir pantai, makanya kami kena tsunami kemarin gitu. Nah, terus kita juga ada wisata buatan seperti wisata museum, wisata buatan dan sebagainya. Banyak sekali wisata-wisata yang perlu kita singgah di Aceh. Selain kulinernya tadi ya, saya jamin Anda kalau ke Aceh pasti akan berat badan Anda akan bertambah 2 kilo, 3 kilo. Karena makanan cukup luar biasa enak sekali. Patut dicoba begitu ya Pak? Harus dong. Iya. Kita angkat lagi, ternyata sudah ada yang telepon. Selamat pagi RBTV. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Totok di Gambiran. Iya, Pak Totok di Gambiran, monggo. Baik. Sangat menarik sekali ketika kita mencoba memahami atau mempelajari Aceh dengan Cut Nyak-Din, Sidi Diro dan sebagainya. Nah, pertanyaannya begini. Adakah Aceh, pemerintah daerah istimewa Aceh, bekerjasama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melakukan semacam pertukaran pelajar, sehingga antara pelajar Jogja mengenal budaya Aceh dan segala ragamnya, dari Aceh juga mengirim pelajar-pelajar anak-anak bangsa untuk ke Jogja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Pak Totok di Gambiran, monggo silakan. Dari Pak Tasbih dulu mungkin silakan. Pertukaran pelajar, student exchange begitu. Jadi kalau pertukaran pelajar itu adanya bukan pertukaran pelajar ya, tapi anak-anak Aceh, orang-orang Aceh yang belajar di Jogja itu banyak ya, belajar di S1, S2, S3 ya. Tapi kalau program pertukaran tidak. Tapi kalau orang Jogja berwisata ke Aceh banyak. Nah, jadi kalau dalam pola yang resmi pertukaran memang belum diadakan. Cuman saya perlu katakan bahwa Jogja itu juga sangat besar perhatiannya kepada Aceh, karena salah satunya asrama masyarakat Aceh, mahasiswa pelajar Aceh di Jogja ini tanahnya diberikan oleh Sultan. Tanah keraton diberikan kepada masyarakat Aceh, yang kemudian dibuatlah asrama Putri Aceh di Jogja di atas tanah keraton. Jadi begitu besar perhatian keraton kepada Aceh, yang di asrama Putri ini sudah melahirkan puluhan mungkin ratusan sarjana-sarjana sejak tahun 50-an. Tanah itu diberikan sampai sekarang di Jalan Cut Nyak-Din itu ya. Nah, jadi, tapi ide bagus nih, nanti mungkin dalam rangka kita mengeratkan hubungan pelajar. Kalau dulu memang ada sebetulnya, dulu ya program dari pemerintah pusat itu, pemerintah pusat ada program
wisata remaja. Jadi antar daerah. Ya, ada dari Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Kalimantan. Tapi sekarang program itu saya tidak ada lagi. Jadi kalau yang program resmi tidak ada, belum ada. Kalau hubungan emosional saya kira cukup kuat ya. Dan Jogja juga salah satu, saya cerita sedikit, Jogja juga salah satu provinsi yang cepat sekali membantu Aceh waktu tsunami. Jadi Pak Gubernur itu, Pak Sultan, 3 hari tsunami, hari ketiga beliau sudah datang ke Aceh. Dan begitu beliau balik dari Aceh, langsung membuat satu yayasan membantu semua mahasiswa Aceh yang ada di Jogja. Dan balasannya, begitu Jogja kena gempa, masyarakat Aceh, Pemda Aceh, mengeluarkan biaya untuk membangun duplikat Masjid Baitur Rahman satu-satunya di luar Aceh ada di Bantul. Ya, jadi di Bantul itu di perempatan Madukismo, disitulah satu-satunya duplikat Masjid Aceh Baitur Rahman yang ada di luar Aceh, itu dibangun dengan APBD Aceh. Nah, jadi juga hubungan emosionalnya. Pemerintahnya juga begitu baik pastinya, saling support dari dulu ya sampai sekarang. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ridwan? Saya rasa itu tadi ide yang sangat menarik ya. Itu akan kita sampaikan. Saya akan coba sampaikan nanti ke pemerintah daerah yang melalui gubernur, mungkin melalui DPR atau dinas terkait di sana. Tapi kalau saya berbicara dengan tentang event, kami dari P3PKN sering melakukan kegiatan event itu mengkolaborasikan budaya. Jadi budaya Aceh itu kami kolaborasikan dengan budaya Jogja, budaya Aceh kita kolaborasikan dengan budaya Bali. Jadi tarian Aceh itu sangat fleksibel dia. Dia bisa kita kolaborasikan dengan apapun tarian, tapi tetap akan nampak lebih menarik. Jadi mungkin itu yang baru kami lakukan untuk mencoba menyatukan budaya dengan Jogja tadi. Apalagi kita lihat Jogja sangat interest dengan Aceh ya Pak ya. Respect dengan Aceh. Betul. Itu saya terima kasih untuk Yogyakarta pastinya ya. Pasti. Dengan hal ini apalagi besok akan berlangsung rangkaian acara pada tanggal 23 Juli begitu. Benar. Yang akan langsung ditayangkan. Silakan bagi Anda mungkin saudara yang ingin bergabung langsung dari sekarang. Dicatat tanggalnya pada tanggal 23 dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Besok sekali lagi Pak mungkin boleh diulang ada acara apa saja pada tanggal 23 Juli tersebut. Besok ada acara di kegiatan The Lake of Aceh in Jogja itu kegiatannya tanggal 23 jam 14 di Sleman City Hall. Di kegiatan itu ada dialog interaktif, ada live cooking masakan Aceh, ada simfoni orkestra, terus ada tarian-tarian Aceh secara virtual, terus ada booth informasi Aceh secara virtual atau di sana besok, dan banyak lagi. Yang pasti kita ada giveaway besok. Ada giveaway di sini. Ada sesuatu yang kita berikan kepada pemirsa di rumah. Ada door prize begitu ya. Yang di rumah maupun yang di sana besok. Benar. Kami kita harap yang di rumah nih kita langsung kirim. Ya. Ketika besok tadi dikatakan ada juga dialog interaktif, berarti acaranya begitu luar biasa yang menghadiri begitu ya Pak ya. Nah ini sebelum kita tutup perbincangannya karena waktu yang terbatas untuk hari ini, Bapak Tasbir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, monggo. Ya, kalau siapapun yang berminat ingin mengetahui Aceh lebih jauh tentang pariwisata khususnya, tentang budayanya, ikuti kegiatan promosi Lake of Aceh, The Lake of Aceh ini yang berpusat di Sleman City Hall hari Kamis besok, dan semoga ini akan memberi dampak yang positif kepada recovery pariwisata Aceh dan pariwisata nasional kita. Terima kasih. Iya, dari Pak Ridwan ada yang ingin disampaikan? Saya hanya menyambungkan apa yang kata Bapak tadi. Anda harus hadir, Anda harus menyaksikan kegiatannya besok. Cukup luar biasa. Kita tunggu, klik di channel tadi ya. Iya. Pada tanggal 23 jangan lupa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tasbir Abdullah sudah hadir hari ini ya, yang sudah berkecimpung lebih senior di dunia pariwisata. Ada juga Bapak Ridwan. Terima kasih kehadirannya sudah mampir di studio RBTV. Kita doakan sukses untuk program-program ke depan.
Sehat Yang paling penting selalu dulu. dan juga salam pesona Indonesia. Wonder. Sukses RBTV. Amin. Sukses Ya. RBTV-nya. Baik saudara, demikian tadi adalah perbincangan bersama kedua narasumber kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan pagi RBTV. Hari ini saya Firman Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.